Wah, udah masuk jam kelas nih. Masuk dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Gimana nih kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sudah pada sarapan semua belum nih? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Selain pelajaran Bapak, nanti habis ini ada pelajaran saya, Pak. Pelajaran matematika, Pak. Matematika. Iya, Wah, Pak. itu kalian harus butuh konsentrasi yang kuat itu. Benar, Pak. Kok kayaknya lulus banget pada pagi hari ini. Bagaimana kalau kita ice breaking dulu supaya lebih semangat ya? Boleh, Pak. Yuk kita berdiri dulu. Nah, ice breakingnya pada pagi hari ini nanti untuk melatih kefokusan ya. Nanti kalau Bapak bilang hidung, kalian pegang hidung tapi jangan mengikuti pergerakan Bapak ya. Ya, Pak. Paham? Paham. Telinga. Telinga. Nah, pergerakannya harus cepat ya. Ya, Pak. Hidung. Mata. Kaki. Fokus ya. Iya, Pak. Tahan dulu. Nah, selain itu kita ada tepuk semangat ya. Tepuk semangat. 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 Iya, Pak. Tepuk semangat. Semangat. Yuk, silakan duduk lagi. Ya, Pak. Baiklah, pada pagi hari ini sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Absen pertama, Gina Kolitania Dinwanti, Hadir, Pak. Fadila Uliasari, Hadir, Pak. Nadila Duyananda, Hadir, Pak. dan Nur Wahyuningsi. Hadir, Pak. Baiklah, pada hadir semua ya. Iya, Pak. Baik. Sebelum memulai materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti dapat dipahami dan masuk dengan mudah dan dapat diterima dengan baik dalam menambah wawasan kita bersama ya. Iya, Pak. Baiklah, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan mengenai materi layanan bimbingan sikap dan perilaku asertif. Nah ya baik anak-anak sekalian, ini Bapak sudah tampilkan materinya berupa PPT dan sudah Bapak juga kirim ke grup ya. Iya, Pak. Nanti bisa kalian pahami dan masih ada yang masih kurang paham bisa kalian tanyakan ya. Iya, Pak. Bapak akan sedikit menjelaskan mengenai perilaku asertif. Nah, asertif itu adalah suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain. Dalam bersikap asertif, seseorang dituntut untuk jujur terhadap dirinya dan jujur pula dalam mengekspresikan perasaan, pendapat, dan kebutuhan secara proporsional. Lanjut yaitu mengenai
perilaku asertif menurut para ahli. Ini kalian catat ya anak, supaya dapat pembelajarannya ya. Ya Pak. Yang pengertian menurut para ahli itu ada menurut Lazarus Wallenstein. Dalam ini perilaku asertif itu mengandung suatu tingkah laku yang penuh ketegasan yang timbul karena adanya kebebasan emosi dan keadaan efektif yang mendukung, antara lain menyatakan hak-hak pribadi, berbuat sesuatu untuk mendapatkan hak tersebut, melakukan hak tersebut sebagai usaha untuk mencapai kebebasannya. Lanjut, yaitu mengenai ciri-ciri perilaku asertif. Ada yang tahu nggak nih apa itu ciri-ciri perilaku asertif? Belum tahu Pak. Belum tahu ya? Pak. Ini ada menurut Feinstein dan Beer. Ciri-ciri individu yang berperilaku asertif itu yaitu yang pertama bebas mengumumkan pikiran dan pendapat. Yang kedua dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka. Kemudian mampu memulai dan melanjutkan mengakhiri suatu pembicaraan dengan baik tentunya. Kemudian memiliki sikap dan pandangan yang aktif terhadap kehidupan. Lanjut yaitu mengenai aspek-aspek perilaku asertif. Aspek-aspek perilaku asertif ini ada menurut para ahli yang dikemukakan oleh Alberti dan Emmons yang menyebutkan ada 10 kunci pokok yang merupakan aspek-aspek yang harus ada pada setiap perilaku asertif yang dimunculkan oleh seseorang, yaitu pengungkapan diri, penghormatan terhadap orang lain, jujur, langsung, tidak membedakan menguntungkan semua pihak, dalam bentuk verbal seperti perasaan, hak-hak, fakta, pendapat-pendapat, dan permintaan dan batasan. Kemudian ada dari non-verbal seperti kontak mata, suara, postur, ekspresi muka, dan kelancaran dalam mendengarkan. Kemudian untuk bertanggung jawab secara sosial, dan yang terakhir itu dipelajari, bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir. Nah, ada yang tahu nggak sih tujuan perilaku asertif itu? Coba Gina, tahu nggak nih tujuan dari perilaku asertif? Tahu Pak. Apa itu? Jadi tujuan perilaku asertif itu yang diantaranya itu ada membuat proses komunikasi berjalan menjadi efektif Pak. Terus yang kedua itu membangun hubungan dan kesejajaran dan saling menghormati Pak. Nah, betul sekali ya. Dari yang Gina jelaskan tadi, tujuan perilaku asertif itu ada 2, yaitu membuat proses komunikasi berjalan efektif dan membangun hubungan yang kesetaraan, kesejajaran, dan saling menghormati. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Dari anak-anak sekalian, apakah ada yang ingin bertanya? Dari materi kita tersebut sudah Bapak sampaikan mengenai pengertian perilaku asertif menurut para ahli, ciri-ciri, aspek, dan tujuan. Apakah masih ada yang kurang dimengerti dan dipahami? Bagi yang kurang paham, Bapak silakan untuk bertanya pada kesempatan kali ini. Saya Pak ingin bertanya. Oh ya, silakan. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana cara membangun perilaku asertif dalam kehidupan sehari-hari? Begitu? Iya Pak. Oh ya, cara membangun perilaku asertif dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan telah kita pahami, asertif itu adalah suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang kita inginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain, namun tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan pihak lain. Dalam sikap asertif itu, seorang dituntut untuk jujur. Nah, untuk menumbuhkannya dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita ambil contoh seperti menjadi pendengar yang baik bagi orang-orang sekitar kita. Kemudian berani menyampaikan perbedaan pendapat. Lalu ada menghargai orang lain, itu juga termasuk perilaku asertif. Kemudian kita bisa menghindari perilaku bersalah dan tetap tenang saat berbicara di depan umum. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Bisa Pak. Terima kasih Pak. Adakah yang mau mengulang mengenai perilaku asertif dalam kehidupan sehari-hari? Pak
Bapak izin menambahkan mungkin ya, Ya. dari jawaban Bapak. Cara lain untuk menumbuhkan atau membiasakan berlaku asertif dalam kehidupan sehari-hari itu, yang setahu saya itu biasanya kalau misalkan mau kita ngobrol nih dengan lawan bicara kita membiasakan proporsi tubuh kita dengan yang tegap dan menatap mata lawan bicara kita, dan juga tetap menjaga jarak gitu, jadi jangan terlalu dekat dan juga jangan terlalu jauh agar informasi yang disampaikan oleh lawan bicara itu bisa kita tangkap dengan baik gitu. Kemudian juga menggunakan bahasa yang sopan sih, itu menurut saya. Sekian Pak. Oh iya, baik sekali tadi pendapat dari Nadila ya. Iya Pak. Semoga bisa dipahami ya. Ya Pak. Ya, baik murid-murid sekalian, tadi telah dijelaskan mengenai perilaku asertif dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Lanjutnya, apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Saya Pak. Oh ya, silakan. Izin bertanya. Dengan pertanyaan bagaimana kita dapat memanfaatkan berkomunikasi secara asertif untuk menyampaikan sebuah pesan dengan lebih efektif. Coba. Seperti itu ya pertanyaannya. Kan tadi sudah jelaskan mengenai aspek-aspek perilaku asertif. Salah satunya itu adalah nonverbal seperti kontak mata, suara, postur, dan ekspresi muka. Supaya komunikasi asertif ini dapat berjalan dengan efektif, perlu dilakukan beberapa hal, seperti menggunakan bahasa tubuh, mengelola kontak mata, menjaga postur tubuh tetap terbuka dan santai, dan yakinlah bahwa ekspresi wajah kita itu sejalan dengan pesan yang akan kita sampaikan. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Ya, bisa Pak. Baik, kalau bisa semoga dapat bermanfaat pernyataannya dari Bapak tadi. Bagaimana kawan-kawan yang lain? Apakah ada yang ingin bertanyakan lagi? Cukup Pak. Cukup ya? Ya Pak. Cukup dipahami materi pada pagi hari ini? Cukup Pak. Baiklah, bila cukup, mungkin Bapak akan akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Semoga yang telah Bapak dapat sampaikan dapat dimengerti dan dipahami dan dapat bermanfaat supaya dapat menambah pengetahuan kita bersama. Baiklah, mari kita bersama-sama dan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, Bapak akhiri pada kelas pertemuan hari ini. Cukup sekian. Semoga sehat selalu. Ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.